Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan perkuliahan kita tentang farmasi rumah sakit. Kita akan melanjutkan materi tentang penerimaan dan penyimpanan, dan kita sampai pada bahasan tentang penyimpanan obat. Oke, saya mulai ya. Jadi yang dimaksud dengan penyimpanan obat itu adalah kegiatan penyimpanan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Dari sini kita tahu bahwa penyimpanan itu bukan sekedar meletakkan perbekalan farmasi ya kemudian dibiarkan itu ya, tetapi penyimpanan itu ada kegiatan yang lebih penting adalah memelihara mutu gitu ya. Memelihara mutu ya, sehingga penyimpanan itu tentu menjadi hal yang tidak mudah karena setiap obat itu dia mempunyai syarat penyimpanan yang berbeda-beda agar mutunya itu tetap terjaga. Nah, di samping dia merupakan kegiatan menjaga mutu, juga kegiatan dalam rangka untuk mengamankan gitu ya, untuk menjaga keamanan dari pencurian, baik itu pencurian oleh manusia, ya, pencurian oleh binatang, atau gangguan fisik yang nanti bisa merusak mutu obat, gitu ya. Maka tempat penyimpanan obat itu mempunyai banyak persyaratan karena di kegiatan di dalamnya itu kan penting ya untuk menjaga, memelihara mutu obat. Nah, ini adalah tujuan penyimpanan. Yang pertama adalah memelihara mutu barang ya. Jadi memelihara mutu barang. Nah, mutu barang itu bisa terpelihara kalau dia disimpan sesuai dengan persyaratan masing-masing ya. Setiap obat itu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Ada yang harus disimpan pada suhu dingin, ada yang bisa disimpan pada suhu kamar, ada yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung, ada yang tidak boleh kena lembab. Nah itu maka penyimpanan itu nanti diupayakan sedemikian rupa sehingga mutu barang itu tetap selalu terjaga dan obat itu disimpan sesuai dengan anjuran persyaratan penyimpanannya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kelangsungan persediaan. Ya, jadi di gudang farmasi di suatu rumah sakit itu bukan hanya menyimpan, tapi di situ adalah kegiatan pokok untuk ya mengelola perbekalan farmasi secara keseluruhan ya di suatu rumah sakit. Tidak boleh terjadi kemudian kekosongan obat atau kemudian terjadi penumpukan obat yang semua itu baik itu kekosongan maupun penumpukan obat itu nanti bisa merugikan. Yang harusnya dijaga adalah bagaimana kelangsungan persediaan itu tetap terjaga gitu ya. Jadi ketika barang dibutuhkan itu ada, tetapi tidak dalam jumlah berlebihan. Nah itu nanti pentingnya pengendalian gitu ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang pengendalian perbekalan farmasi. Kemudian memudahkan pencarian dan pengawasan ya. Jadi barang itu ditata sedemikian rupa supaya mudah dicari, supaya mudah diawasi. Ya, supaya mudah dicari peletakannya alfabetis sesuai bentuk sediaan, infus sendiri, bahan mudah terbakar sendiri, kemudian lasa dikelola dengan baik. Nah, itu dalam rangka untuk memudahkan pencarian dan pengawasan ya. Jadi dengan mudah bisa dilihat stoknya yang sudah menipis apa, kemudian stok yang jarang keluar apa. Nah, itu kalau penyimpanannya bagus itu akan itu ya memudahkan pencarian dan pengawasan dan juga menjaga keamanan ya. Tadi saya sampaikan keamanan dari pencurian baik itu orang maupun pencurian binatang ya. Karena obat itu merupakan komoditas yang mungkin ada sebagian orang itu sangat menginginkan gitu ya, walaupun banyak orang juga yang sebenarnya tidak memerlukan. Nah, maka harus dijaga keamanannya ya. Persyaratan penyimpanannya harus khusus, harus misalnya kalau narkotik harus double pintu, double kunci ya, tidak boleh
terlihat umum. Nah, itu dalam rangka juga menjaga keamanan. Dan juga keamanan dari binatang ya. Adanya tikus, adanya kecoa ya, dan binatang lain yang nanti aktivitasnya bisa merusak obat. Nah, kemudian penyimpanan itu akan efektif apabila ruangan penyimpanan itu sesuai persyaratan, kemudian peralatan yang ada itu dia bisa menjamin mutu obat ya. Harus ada raknya, tidak boleh barang ditempatkan di lantai. Ya, harus ada alat kontrol suhu ya untuk memonitoring suhu supaya tetap sesuai dengan aturan penyimpanan. Harus ada alat menata obat seperti tangga, kursi itu ya. Tidak boleh barang dilempar gitu ya. Karena terlalu tinggi dilempar misalnya nggak boleh ya, harus ada tangga. Kemudian tenaga terlatih, jujur dan disiplin. Nah, ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, jujur, disiplin. Dia tahu tujuan pekerjaannya itu apa. Dia tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana akibatnya kalau kemudian dia lalai dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu maka SDM-nya itu bisa kemudian nanti menjalankan tugasnya dalam rangka penyimpanan obat. Kemudian lingkungan penyimpanan dan fasilitas yang memadai ya. Jadi lingkungannya ya tidak boleh di tempat yang rawan terkena banjir misalnya. Kemudian fasilitasnya memadai, penerangannya memadai, ventilasinya memadai. Kemudian sumber airnya memadai, alat komunikasinya memadai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat apakah penyimpanan itu efisien atau tidak, itu dengan yang pertama adalah dengan turnover ratio atau perputaran barang lancar ya. Kita bisa melihat perputaran barang itu seperti apa. Kalau efisien, maka minimal ya lebih dari 12 kali per tahun ya. Artinya setiap bulan barang itu pasti keluar. Ya, tidak ada barang yang kemudian 3 bulan, 4 bulan ngendon di situ, itu namanya stok mati. Ya. Jadi arus perputaran barangnya itu lancar. Setiap barang minimal sebulan sekali ya, maksimal sebulan sekali itu keluar ya. Lebih cepat itu lebih baik ya. Kemudian tersedianya safety stock atau stok pengaman yang mencukupi ya. Sebelumnya di perencanaan kita sudah membicarakan safety stock ya, adalah stok pengaman. Stok pengaman itu adalah stok yang digunakan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu kemudian terjadi kekosongan obat yang kita tidak bisa perkirakan. Siapa tahu terjadi lonjakan kunjungan pasien. Nah, itu stok pengaman itu menjadi sangat penting. Kemudian nilai obat ED kurang atau sama dengan 1%. Nah, bagaimanapun kita mengelola penyimpanan obat, mengelola obat, itu kadang-kadang juga ada barang yang ED gitu ya. Kenapa kok ED? Ternyata di luar perkiraan yang dulu direncanakan ternyata kemudian tidak sesuai. Itu ya biasa gitu ya. Tetapi nilai obat ED jangan terlalu banyak. Ya, kalau ED-nya terlalu banyak, maka nanti akan mengakibatkan kerugian bagi rumah sakit. Efisiennya, idealnya nilai barang ED itu kurang atau sama dengan 1%. Kemudian nilai obat dead stock ya, dead stock tadi saya katakan stok mati, ini adalah obat-obatan yang dia itu perputarannya sangat lambat ya. Lebih dari 3 bulan itu sudah dikatakan sebagai dead stock. Nah, itu kurang atau sama dengan 3%. Kemudian stok akhir, ya, nilai stok akhir itu kurang atau sama dengan 40 dari total persediaan setahun ya. Jadi stok akhir tahun gitu ya, stok akhir tahun itu harus kurang atau sama dengan 40%. Kalau lebih berarti di situ banyak barang yang dia tidak keluar gitu ya. Nah, metode penyimpanan kalian semua sudah tahu ya, ada metode alfabetis, itu diurutkan secara alfabetis ya, ABC berdasarkan namanya. Kemudian ada farmakoterapi, itu berdasarkan indikasinya, kemudian bisa berdasarkan tingkat penggunaannya. Ada obat yang sifatnya fast moving ya, dia penggunaannya cepat gitu ya, maksudnya dia lancar gitu ya, sering keluar itu ya namanya fast moving, atau ada obat yang sifatnya slow moving ya.
Nah, ini tentu dibedakan penyimpanannya. Obat-obatan yang fast moving tentu harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian disusun juga berdasarkan bentuk sediaan, ya sirup, tablet, salep, dan lain sebagainya. Kemudian berdasar jenis anggaran, ya. Ada obat-obatan BPJS, ya, ada obat-obatan umum, ya. Itu dibedakan. Kemudian sistem penyimpanannya ada yang vivo, ada yang vevo. Ya, memudahkan akses, pengontrolan, dan stok 6. Perhatikan suhu dan kelembapan. Narkotik psikotropik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penyimpanan narkotik ini persyaratannya adalah harus ditempatkan di tempat tersendiri khusus gitu ya. Di sebuah lemari ya yang seluruhnya dibuat kayu atau bahan lain yang kuat. Ya, intinya kuat. Harus mempunyai kunci ganda yang berlainan. Kalau dia punya kunci ganda yang berlainan, harus ada pintu ganda ya. Pintunya ganda, kuncinya ganda beda ya. Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Tadi kan ada dua pintu, dua kunci. Maka bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya, serta persediaan narkotik. Bagian kedua digunakan untuk narkotika yang digunakan sehari-hari ya. Jadi dibedakan untuk penyimpanan dan juga untuk harian gitu ya. Kemudian lemari itu harus ukurannya lebih dari 40 kali 80 kali 100 cm. Ya, artinya lemari itu harus cukup besar. Ya, lebih dari 40 80 kali 100. Bagaimana kalau ukurannya itu kurang? Boleh ukurannya kurang. Cuman kalau ukurannya kurang dari 40 kali 80 kali 100, maka harus dibuat menempel pada tembok atau lantai. Ya, harus menempel atau harus menjadi bagian dari tembok atau lantai. Ya, mengapa demikian? Supaya tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Nah, kemudian lemari narkotik tidak boleh digunakan untuk menyimpan selain narkotik ya. Jadi lemari narkotik itu sebenarnya ya khusus untuk menyimpan narkotik, bukan untuk menyimpan narkotik maupun psikotropik. Psikotropik itu harusnya disimpan tersendiri. Dan psikotropik itu harus disimpan tersendiri, tapi tidak ada persyaratan seperti lemarinya narkotik gitu ya. Kemudian pada penyimpanan narkotik ini anak kuncinya ya, jadi anak kuncinya lemari khusus tersebut itu harus dipegang oleh pegawai yang diberi kuasa. Ya, ada 1 atau 2 orang ya, kalau di rumah sakit ya paling enggak 2 orang ya yang diberi kuasa untuk memegang kunci. Tidak semua karyawan itu punya akses untuk membuka atau menutup almari narkotik ya. Hanya pegawai-pegawai yang ditunjuk. Kemudian lemari khusus harus diletakkan di tempat yang aman dan tidak diketahui oleh umum. Ya, jadi tidak boleh menempatkan lemari narkotik itu di tempat yang pasien itu mudah melihat atau orang lain itu mudah melihat, tapi harus diletakkan di tempat yang tidak terlihat umum. Nah, kemudian penyimpanan berdasar kelas terapi tadi sudah saya sampaikan berdasar farmakoterapi ya, indikasinya ada yang antibiotik, analgetik, vitamin, nah itu disimpan sesuai dengan kelas terapinya masing-masing. Nah, kemudian berdasar suhu kita harus tahu ya bahwa obat itu disimpan pada suhu yang berbeda-beda. Ada yang disimpan di suhu beku ya, misalnya vaksin polio itu disimpan pada suhu minus ya, pada suhu minus di bawah 0 derajat minus 25 sampai dengan minus 15 derajat Celcius. Kalau vaksin yang lain itu boleh disimpan pada suhu dingin pada suhu 2 sampai 8 derajat ya. Insulin juga sama 2 sampai 8 derajat. Kemudian pada suhu kamar ya, pada suhu kamar itu misalnya antibiotik ya. Kemudian satu lagi pada suhu sejuk itu ya. Pada suhu sejuk ya, pada suhu sejuk ini misalnya itu supo ya. Suhu sejuk itu antara 8 sampai 15 ya. 8 sampai 15 derajat Celcius ya.
suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius. Ini misalnya adalah supu gitu ya. Supu itu pada suhu sejuk. Kemudian ada suhu kamar ini di bawah 25 ya, antara 15 sampai 25 itu penyimpanan secara umum ya, antibiotik, obat-obatan lain. Kemudian suhu kering pada 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, itu untuk penyimpanan beberapa perbekalan farmasi yang khusus. Kemudian gudang harus memenuhi persyaratan di mana dia harus aksesibilitas ya, jadi mudah diakses. Ketika ada mobil pengangkut barang datang itu dia dengan mudah bisa mencapai gudang. Kemudian utilitas, tersedianya sumber listrik dan air, alat komunikasi juga harus tersedia. Kemudian lingkungannya harus baik ya, terhindar dari banjir. Kemudian ukurannya itu harus cukup luas ya. Ukurannya cukup luas. Cukup luas itu berapa? Tergantung ya. Yang penting di situ cukup untuk menampung semua persediaan perbekalan farmasi yang diperlukan di rumah sakit tersebut, dan dia juga cukup luas untuk lalu lalang petugas. Kemudian keamanan harus aman dari pencurian maupun penyalahgunaan ataupun kebakaran. Maka gudang itu harus dilengkapi dengan biasanya dengan kunci double ya. Kemudian dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran juga. Nah, kemudian ruangan gudang itu sebenarnya bukan seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi gudang farmasi di rumah sakit itu ada ruang penyimpanan, ya ruang penyimpanan itu khusus untuk menyimpan perbekalan farmasi dengan berbagai persyaratan tadi ya. Kemudian ada ruang penerimaan ya dan pemeriksaan. Ya, ruang penerimaan dan pemeriksaan ini berfungsi untuk menerima ya, jadi menerima perbekalan farmasi yang dikirim dari supplier. Kemudian ada ruang pengeluaran sendiri ya. Ruang pengeluaran sendiri ini ruangan yang khusus untuk itu ya, yang petugas dari misalnya pengambil obat gitu ya, dari instalasi farmasi rawat inap, kemudian dari rawat jalan, kemudian dari OKA. Nah, itu ya. Itu ruang pengeluarannya sendiri. Kemudian ada kantor administrasi, ini biasanya di situ berkantor kepala gudang ya, kalau ada SP, minta SP, kemudian tanda tangan faktur ya, itu di ruang kantor administrasi. Nah, kemudian untuk infus itu intinya semua barang tidak boleh diletakkan di atas lantai ya. Terutama juga infus itu diletakkan, kalau dia itu masih dalam bentuk karton itu kan tidak mungkin kita simpan di rak karena persediaan kita mungkin cukup banyak, maka harus menggunakan palet ya, jadi harus menggunakan palet. Kemudian sirkulasi udaranya harus lancar, kemudian memudahkan pergerakan barang dan orang tadi, maka harus cukup luas ya. Pengaturan barang sistematik, silahkan alfabetis, farmakoterapi, bentuk sediaan, ya, kemudian penyimpanan khusus. Kemudian ruangan gudang itu harus memudahkan pemeliharaan, ya, memudahkan pembersihan. Maka lantai tidak boleh bersudut, ya, kemudian lebih tinggi dari permukaan tanah dan aliran airnya harus memadai. Nah, kemudian karena produk yang disimpan itu bermacam-macam, mempunyai tempat penyimpanan produk dingin, kemudian ada alat pemadam kebakaran, bersih dan rapi, sistem pergudangan bebas dari gangguan tikus, kecoa, dan lainnya ya, pencurian. Nah, itu termasuk untuk menjaga keamanan. Kemudian pengeluaran sistemnya FIFO atau PEFO atau gabungan keduanya, kemudian dicek secara rutin kondisi fisik barang dengan kartu stok dia sesuai atau tidak. Kemudian setiap pengeluaran harus didokumentasi, wajib menulis pada kartu stok dan juga pada komputer ya. Kemudian pada buku pengeluaran barang. Kemudian pencatatan dan pelaporan ya, ada obat-obatan yang harus dilaporkan ya, narkotik psikotropik, kemudian
stok opnam. Nah, itu termasuk dalam pencatatan dan pelaporan ya. Kemudian monitoring deadstock ya, obat ED ya. Kemudian nah ini biasanya dilakukan secara rutin bersamaan dengan stok opnam. Untuk penyimpanan selanjutnya itu adalah penyimpanan obat high alert medication. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya.